Ibu Bapak sekalian, tadi yang disampaikan oleh Pak Basara sudah cukup lengkap sebetulnya tentang pokok-pokok haluan negara GBHN itu tidak muncul secara tiba-tiba, tapi sudah lama sekali ini nggak keluar ya, nggak bisa. Pusat. Pertanyaannya adalah dari topik ini menarik. WOFADIS pembangunan nasional bangsa Indonesia. Artinya mau ke arah pembangunan nasional bangsa Indonesia. Apakah seperti sekarang ini setiap ganti pemerintahan itu ganti kebijakan? Apakah seperti layangan putus yang tertiup angin kemanapun angin itu bertiup, kemana arahnya? Atau seperti kapal besar yang namanya Indonesia, di mana tergantung mengarahkan kapal besar itu mau kemana? Belok-belok kan, lurus kan, dan sebagainya dan sebagainya. Tadi disampaikan bahwa pasca reformasi kita sudah tidak punya lagi haluan negara. Sehingga pasca reformasi haluan negara itu tergantung dari visi misi presiden atau kepala daerah yang terpilih. Ibu Bapak sekalian, gagasan ini bukan tiba-tiba. Maka daripada itu ada satu gagasan yang menjadi tanggung jawab kita, yaitu atas dasar rekomendasi dari MPR masa jabatan 2014-2019 kepada kami untuk MPR 2019-2024, yaitu untuk mengkaji substansi dan bentuk hukum pokok-pokok haluan negara, termasuk membangun konsensus politik yang memungkinkan ditetapkannya dalam ketetapan MPR dengan catatan terdapat pandangan dari fraksi Partai Golkar, fraksi Partai Demokrat, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, bahwa pokok-pokok haluan negara juga dimungkinkan ditetapkan dalam bentuk undang-undang. Itu rekomendasi. Jadi semua fraksi sepakat bahwa perlu hadir pokok-pokok haluan negara. Dan fraksi-fraksi itu ada yang sepakat bentuk hukumnya adalah TAP MPR, tapi ada juga yang dimungkinkan dalam bentuk undang-undang, yaitu suara dari fraksi Partai Golkar, fraksi Partai Demokrat, fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Begitu ya Pak Basara. Oleh karena itu, Ibu Bapak sekalian, kami di Badan Pengkajian memikul tanggung jawab untuk menyelesaikan rekomendasi MPR masa jabatan 2014-2019, khususnya tentang substansi dan bentuk-bentuk hukum pokok-pokok haluan negara masa jabatan 2019-2024 tidak berkehendak untuk hanya menghasilkan rekomendasi yang sama kepada dirinya sendiri, yaitu MPR masa jabatan 2004-2020. Tetap rekomendasi tanpa hasil. Badan Pengkajian tadi sudah disampaikan oleh Pak Basara telah menyelesaikan kajiannya tentang substansi dan bentuk hukum. Oke, sudah begitu. Yang itu. Ya. Rapat gabungan memutuskan secara musyawarah untuk mufakat untuk membentuk panitia ad hoc untuk menindaklanjuti hasil kajian dari Badan Pengkajian MPR. Forum ini
kami juga mengambil intisari masukan pendapat dari para pakar untuk nanti digodok di panitia ad hoc. Next. Apa tujuannya? Tujuannya adalah agar terbangun kesepahaman, konsensus, kesepakatan bersama tentang perlunya PPHN supaya penyelenggara pemerintahan dari waktu ke waktu, utamanya di dalam proses politik 5 tahunan, terdapat, sekali lagi, terdapat kesinambungan pemerintahan dan pembangunan karena terikat dengan pokok-pokok haluan negara sebagai pedoman atau arah bagi penyusunan program pembangunan dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden maupun pemilihan umum kepala daerah. Jadi menentukan arah, roadmap, mau kemana bangsa Indonesia itu pergi. Sehingga semuanya tadi disampaikan oleh Prof. Arief menuju pada satu titik yang sama. Next. Apa urgensinya? Satu, memastikan satu pedoman arah bagi seluruh elemen bangsa untuk meneguhkan pokok-pokok pikiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 sebagaimana diamanatkan oleh para pendiri bangsa yang diuraikan dalam naskah asli. Sekali lagi, yang diuraikan dalam naskah asli penjelasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini Bung Pata, Bung Tius yang berada para senior mengikuti proses dari amandemen dan itu dengan penjelasannya tidak sama sekali. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memastikan adanya satu pedoman arah yang menjamin, sekali lagi, yang menjamin keberlangsungan visi dan misi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 45 di dalam menghadapi globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi pemerintah pusat dan daerah. Calon presiden, calon kepala daerah, wakil kepala daerah perlu menetapkan visi misi masing-masing. Tetapi seluruhnya harus menetapkan visi misi yang termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Jadi visi misi calon presiden siapapun yang mengajukan sebagai calon presiden, visi misi calon gubernur, calon bupati, wali kota, visi misinya sama, yaitu visi misi Negara Republik Indonesia, yaitu visinya mewujudkan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Misinya membentuk pemerintahan negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ketika kita ditanya, kalau gitu apa gunanya? Apa yang ditawarkan oleh calon presiden, gubernur, bupati, wali kota? Yang ditawarkan adalah bagaimana calon presiden menerjemahkan, mengoperasionalisasikan, merumuskan program skala prioritas dan kebijakan untuk bisa mewujudkan. Itu yang diadu. Yang diadu adalah apa program, apa skala prioritas, apa kebijakan kau untuk bisa mewujudkan visi misi.